Naluri alamiah manusia adalah selalu ingin membantu ketika seseorang meminta dukungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo ayah bunda, bagaimana kabarnya? Semoga ayah bunda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Hastuti Indriani, biasa dipanggil Bu Indri. Saya fasilitator kelas pengasuhan dari Kelurahan Tandang, Kota Semarang. Kita jumpa lagi dalam kelas pengasuhan melalui video online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang mendapatkan dukungan keluarga dan masyarakat. Bagaimana ya caranya? Sebelum kita membahas bagaimana caranya agar mendapatkan dukungan keluarga dan masyarakat, kita akan mengawali pertemuan kali ini dengan berdoa bersama. Marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silahkan. Baik ayah bunda, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, adakah ayah bunda yang masih ingat video sebelumnya membahas tentang apa? Iya, betul ayah bunda. Video sebelumnya kita membahas tentang kemampuan membuat keputusan. Adakah yang masih ingat pesan kunci dari kemampuan membuat keputusan? Iya, betul sekali ayah bunda. Dalam hidup setiap orang, di setiap saat, selalu dihadapkan untuk membuat keputusan dari berbagai pilihan yang ada. Setiap keputusan atas pilihan selalu disertai dengan konsekuensi atas pilihan tersebut, baik konsekuensi yang kita harapkan atau yang tidak kita inginkan. Penerimaan adalah proses penting setelah pengambilan keputusan tersebut. Kita sebagai manusia yang percaya akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, hak kita adalah berusaha untuk melakukan dan merencanakan yang terbaik. Hasilnya, usaha atau rencana kita adalah hak dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik ayah bunda, pada video kali ini kita akan membahas tentang mendapatkan dukungan keluarga dan masyarakat. Sebelumnya, saya mempunyai dua teman yang akan bertanding memindahkan suatu barang dari titik A ke titik B. Baik Bu Endar, Bu Emi, ini ada barang. Silahkan Bu Endar dan Bu Emi membawa barang ini sampai ke garis depan. Peraturannya adalah Bu Endar dan Bu Emi boleh membawa barang ini dengan cara apapun. Tetapi bila ada yang jatuh, Bu Endar, Bu Emi harus mengulang dari awal. Mengerti Bu? Ya, mengerti. Siap. Untuk ibu-ibu yang berada di samping, monggo silahkan ibu-ibu memberi dukungan ke Bu Endar dan Bu Emi dengan cara bersorak atau tepuk tangan agar Bu Endar dan Bu Emi lebih semangat. Gimana ibu-ibu? Siap? Oke. Nah, kita mulai dengan hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Bagaimana perasaannya? Capek, berat sekali. Bagaimana dengan Bu Emi? Wah, capek berat Bu. Kalau berat, kenapa tidak meminta bantuan ke temannya? Dan kenapa teman-temannya hanya bersorak-sorak tanpa memberi bantuan? Memangnya boleh Bu minta bantuan? Coba deh ingat-ingat lagi apa peraturan pertandingan tadi. Kan saya mengatakan peserta boleh menggunakan cara apapun untuk memindahkan barang. Jika barang jatuh harus mengulangi dari awal. Dan untuk teman-teman boleh memberi dukungan dengan cara apapun. Apakah saya melarang untuk meminta bantuan? Dan apakah saya melarang untuk memberi bantuan? Ayah bunda, seringkali terjadi di kehidupan kita adalah bahwa banyak yang berpikir
bahwa kita harus mengerjakan semuanya sendiri, atau sebaliknya kita tahu seseorang membutuhkan bantuan tapi kita segan untuk memberikan bantuan. Dengan pemikiran itu bukan urusan kita, walaupun tidak ada aturan bahwa kita tidak boleh mendapatkan atau memberikan bantuan. Aktivitas baru yang kita lakukan adalah pengantar untuk memasuki elemen terakhir kesehatan mental, yaitu tentang mendapatkan dukungan dari keluarga dan masyarakat. Baik ayah bunda, apa yang ayah bunda pikirkan tentang gambar berikut? Dari gambar tersebut, kita melihat bagaimana semua orang, tidak peduli laki-laki atau perempuan, tua atau muda, memiliki disabilitas atau tidak, semua saling bergandeng tangan untuk bisa juga diartikan saling mendukung satu sama lain, terlepas dari identitas yang mereka miliki. Nah, sekarang kita akan membahas kesehatan mental pengasuh dan hubungannya dengan mendapatkan dukungan dari keluarga atau masyarakat. Dukungan yang akan dibahas di sini berarti dukungan dalam melakukan peran-peran pengasuhan. Jadi bukan ke arah dukungan materi atau keuangan. Salah satu alasan utama kita membutuhkan dan meminta dukungan dari orang lain dalam pengasuhan adalah karena anak-anak kita tidak hanya berinteraksi dengan kita, mereka berinteraksi juga dengan pasangan kita, orang tua kita, tetangga kita. Bahkan dalam konteks yang lebih luas, anak-anak kita juga berinteraksi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, berinteraksi dengan aparat pemerintah, mulai dari tingkat RT, RW, desa, bahkan hingga tingkat yang lebih atas lagi. Dan setiap interaksi atau hubungan yang terjalin akan memberikan pengaruh pada pembentukan karakter atau kepribadian anak. Di sisi lain, pertumbuhan dan perkembangan seorang anak tidak hanya dibebankan kepada orang tuanya. Orang-orang yang berada di sekitar anak juga dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif kepada anak. Sehingga siapapun kita dapat memberikan dan menawarkan dukungan kepada orang tua anak. Baik ayah bunda, saya mempunyai 3 pertanyaan dan akan kita bahas langsung secara bersama-sama ya. Pertanyaan pertama, apa yang sudah dilakukan untuk mendapatkan dukungan pengasuhan yang kita butuhkan? Kepada siapa permintaan dukungan tersebut disampaikan? Nah, kita pasti pernah meminta dukungan ya ayah bunda, kepada keluarga, kepada pasangan, kepada anak, kepada tetangga, dan kepada orang tua kita. Atau ada yang tidak pernah meminta dukungan? Dan dukungan yang paling sering diminta adalah untuk menjaga anak sementara waktu, karena kita ada urusan lain. Untuk pertanyaan yang kedua, tindakan mana yang berhasil dan yang tidak berhasil dalam mendapatkan dukungan? Nah, sebagian besar berhasil mendapatkan dukungan ketika meminta bantuan untuk menjaga anak, atau ada yang tidak berhasil ketika meminta dukungan pengasuhan anak. Kita mengingat sebentar ya ayah bunda, pada pertemuan kelas pengasuhan sebelumnya, saat kita membahas perbedaan cara pengasuhan kita dengan anggota keluarga lain, apakah itu sebenarnya termasuk kebutuhan untuk mendapatkan dukungan? Iya, benar sekali, bahwa saat kita menemui perbedaan cara pengasuhan dengan pasangan atau orang tua kita, itu juga merupakan suatu kebutuhan akan dukungan. Ini berarti kita banyak sekali menemui situasi di mana kita tidak mendapatkan dukungan yang kita butuhkan. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi persuasif saya ingatkan kembali
menjadi sangat penting agar kita mendapatkan dukungan yang kita butuhkan. Baik ayah bunda, sekarang kita membahas pertanyaan ketiga. Apa hambatan untuk mendapatkan dukungan yang kita butuhkan? Sebagian besar tidak mendapatkan hambatan untuk mendapatkan dukungan. Namun, yang perlu saya klarifikasi lagi, dukungan seperti apa yang diminta? Jika sebatas meminta dukungan untuk menjaga anak sementara waktu, ya saya yakin tidak banyak hambatan yang muncul. Tapi kalau dukungan yang diminta adalah untuk menyamakan cara pengasuhan sehingga anak akan mendapatkan perlakuan yang sama dari siapapun, kalau dalam konteks kesepakatan atau kesamaan dalam cara pengasuhan, hambatannya seperti apa? Dari kehidupan kita sehari-hari, orang yang kita minta dukungan merasa tindakan mereka sudah benar. Saat kita menemui hambatan yang seperti ini, kita harus melakukan refleksi. Apakah cara kita meminta dukungan sudah tepat? Atau hanya sekedar pertengkaran bahwa masing-masing mempertahankan pendapatnya? Dalam situasi perbedaan pendapat seperti ini, untuk menurunkan ketegangan, sebenarnya kita bisa menyampaikan bahwa kita membutuhkan dukungan mereka, bukan sekedar mempertahankan pendapat kita yang benar dan harus diikuti. Naluri alamiah manusia adalah selalu ingin membantu ketika seseorang meminta dukungan, dan kita perlu menyesuaikan diri untuk meminta pertolongan atau dukungan keluarga dan masyarakat. Kesediaan untuk meminta dukungan ditambah keterampilan komunikasi persuasif akan memperlancar proses perubahan perilaku dari orang yang kita jadikan target untuk dipengaruhi. Baik ayah bunda, kita sebagai orang tua belajar untuk meminta bantuan jika memang membutuhkan. Jangan semuanya dikerjakan sendiri, lalu kewalahan. Itulah mengapa dukungan dari keluarga atau masyarakat akan sangat membantu kita dalam melakukan pengasuhan. Ayah bunda, pengasuh yang menerima dukungan dari keluarga atau masyarakat akan lebih bahagia dan sehat, sehingga mampu memberikan pengasuh yang lebih baik kepada anak-anaknya. Kita mampu meminta dukungan dan menerima dukungan adalah kemampuan penting bagi setiap pengasuh. Menerima bantuan bukan berarti kita lemah atau kurang ya, tapi memang karena kita menyadari bahwa kita membutuhkan bantuan agar anak-anak kita mendapatkan pengasuh terbaik yang bisa kita berikan. Pengasuh yang menerima dukungan dari keluarga mereka dan masyarakat akan lebih bahagia dan sehat. Lalu bagaimana bagi orang yang susah mengungkapkan jika mereka butuh bantuan? Artinya kita akan selalu membutuhkan dukungan dari orang lain di sekitar anak. Baik ayah bunda, video kali ini telah selesai. Saya akan merangkum pembahasan pada video kali ini. Naluri alamiah manusia adalah selalu ingin membantu ketika seseorang meminta dukungan, dan kita akan perlu menyesuaikan diri untuk meminta pertolongan atau dukungan. Kita mampu meminta dukungan dan menerima dukungan adalah kemampuan penting bagi setiap pengasuh. Menerima bantuan bukan berarti kita lemah atau kurang, tetapi memang karena kita menyadari bahwa kita membutuhkan bantuan agar anak kita mendapatkan pengasuhan terbaik yang bisa kita berikan. Nah ayah bunda, saya mempunyai 2 pertanyaan yang harus ayah bunda jawab, yaitu pertama, dukungan apa yang ayah dan bunda butuhkan pada saat mengasuh anak? Dan yang kedua, kepada siapa dukungan tersebut diminta? Jawaban seperti biasa ya ayah bunda,
ditulis di kertas, lalu difoto dan kirimkan ke grup masing-masing di setiap kelasnya. Ayah bunda, semoga video kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk ayah bunda. Pesan saya hari ini, ayah bunda tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.